Oke, bisnis model kanvas di sini, contoh yang pertama yaitu key partners. Key partners itu adalah sambungan dari siapa aja yang bersambungan dengan input untuk bisnis kita. Contoh, misalnya kita bisnis, misalnya ini sebagai contoh adalah bisnis kue. Kita butuh bahan baku, termasuk bahan baku dong. Misalnya kita butuh beli apa nih, coklatnya, kita butuh beli tepungnya, kita butuh beli telurnya, kita butuh beli tepung udah ya, telurnya, kita butuh beli vanilanya, gulanya, seperti itu. Nah, sama margarinnya gitu. Itu sebagai pemasok partners gitu. Terus pemasok kemasan. Habis kita udah jadi kue, kita butuh kemasan untuk packaging kue tersebut seperti itu. Terus habis itu kuenya mau dikirim ke customer. Pakai apa? Pakai kurir logistiknya apa? Misalnya contohnya JNE, JNT, Wahana, Antara Aja, atau Si Cepat, dan banyak lagi. Terus kita mau jualan di mana? Di marketplace, kita mau jual online, Bu. Atau kita mau jualan di sosial media, Bu. Marketplace-nya apa? Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Terus misalnya kita mau jualan sosial media, pakai sosial media apa? Platformnya. Sosial media misalnya Instagram, terus TikTok, dan lain-lain, Facebook misalnya. Terus kita habis itu kita mau ngapain lagi nih Bu untuk penjualannya? Oh kita nyambung nih karena kita mau jual sama retailer. Retailer itu adalah orang yang mempunyai toko. Misalnya kalau di Ambon toko apa sih namanya, kue-kue untuk oleh-oleh gitu contohnya. Retailer ini sebuah toko yang menerima kita mau jualan di situ sebagai retailer. Kita butuh retailer siapa nih? Kalau di Bali Krisna gitu misalnya. Kalau di Ambon siapa gitu. Kalau di Jakarta masuknya sih lebih ke Indomaret juga sama Alfamart ya. Bisa aja kita jualan di situ juga, kerjasama sama mereka untuk menjualkan produk kita. Terus reseller, sama nih. Bedanya kalau retailer itu punya tempat untuk menjualkan. Kalau reseller itu dia yang seperti perorangan. Misalnya kita ada enak loh, misal saya nih jualan kue. Enak loh di tokonya si Ani Bakery ini, oh ya, misalnya teman saya pesen ya. Nah, saya sebagai resellernya untuk mempromosikannya seperti itu. Komunitas, misalnya kita komunitas pecinta desain, misalnya untuk desainer gitu misalnya. Ntar nanti ada kita komunitas pecinta kue. Nah, kita bisa jualan lewat situ juga. Terus kayak activity, pengadaan bahan baku. Contohnya apa aja nih? Ada bahan bakunya, pengadaan. Terus kita butuhnya adanya pengadaan bahan baku. Terus kita butuhnya ada produksi. Kita butuh promosi untuk marketingnya. Kita butuh distribusi. Kita butuh research and development atau penelitian dan pengembangan produknya. Misalnya contoh, walaupun kita bisnisnya cuman kayak semacam, oh saya cuma desain doang Bu, saya kerjanya cuma ini aja. Tapi kan butuh pengadaan bahan. Nah, maksudnya itu pengadaan elektronik seperti itu. Contohnya jika laptopnya udah saya desain pakai tablet Bu, gini. Pasti butuh pengadaan tablet, butuh wifi, router, dan lain-lain. Terus butuhnya ada promosi juga, walaupun kita desain secara online, tapi kita butuh promosi. Kita juga produksi, kita desainnya. Ada produksi di kantor. Ada orang yang mengerjakan desain tersebut, seperti itu. Terus kita masa gambarnya gitu-gitu aja, kita juga analisis dong. Oh iya nih, tren color tahun 2022 apa nih? Misalnya lilac warna ungu gitu. Atau warna hijau sage gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih, oh desain terbaru tuh kayak gini loh, trennya lagi yang warna ini gitu. Terus kayak resource. Kayak resource tuh siapa aja tuh yang keluar jadi misalnya contohnya karyawan. Kita butuh siapa nih karyawan untuk mengerjakan misalnya finance, accounting, terus HRD nyariin orang karyawan. Terus kalau misalnya kita kerja itu kita butuh buruh produksi. Atau misalnya kita butuh kalau misalnya tukang konveksi atau misalnya mau jadi fashion designer, itu butuh adanya tukang jahit. Ya kan? Ada alat produksinya, misalnya alat produksinya apa? Mesin giling kah misalnya kalau jualan kue.
Terus misalnya kalau misalnya mau software, kita jualan software aja kita butuh alat produksi apa nih? Kita misalnya mau cetak logo gitu kan, mesin cetak logo. Terus kita misalnya mau jual online, kita butuh apa nih? Alat produksinya itu laptop, kita butuh alat untuk bekerja, butuh tablet buat desain seperti itu. Terus kita butuh modal pasti, dan kita punya hak paten, pasti kita bayar paten, bayar haknya seperti itu. Nah, cost structure ini harus hati-hati. Nanti karena nyambung sama yang tugas yang pertemuan kelima. Habis pertemuan kelima kita bakal ke UTS. Jadi 6-7 kita saling ngebahas aja buat tugasnya UTS. Jadi UTS itu akan presentasi sama ngerjain paper. Nah, habis itu pas UAS udah mulai santai, nggak banyak tugas, cuma 1 kali dan kuis 1 kali, tapi ntar kita bikin video. Jadi caranya video marketing gitu. Untuk bisnis kita yang udah jadi nih, planningnya udah ada, kita bikin. Nah, cost structure ini adalah biaya untuk pengeluaran bisnis kita. Apa nih? Dari resource ini, dari biaya karyawannya, harga gajinya berapa, ya kan? Biaya listriknya, biaya ongkos logistiknya, terus biaya investasinya untuk modalnya, misalnya investasi modal tuh kayak contohnya kita beli sewa gedung atau sewa kantor, terus kita misalnya beli laptop, beli tablet, itu masuk biaya investasi. Nah, untuk biaya produksi itu contohnya adalah kayak misalnya jualan tepung, dan masih banyak lagi. Dan tepung, terus telur, misalnya bikin kue, atau misalnya adik-adik mau produksi, jasa produksi. Kalau misalnya cuman, nah saya desain doang Bu, saya cuma jualan online, nggak ada barang fisiknya, ada biaya produksi, tahu nggak apa? Wifi, ya kan? Mesti butuh biaya internet. Kita pasti bayar dong internet, kuotanya, terus ada biaya listriknya, itu biaya tetap ya maksudnya. Terus biaya orang gaji karyawan yang buat desain, masa kita desain sendiri. Bisnis juga walaupun kita desain sendiri, tapi kita juga butuh gaji, kita juga butuh makan. Pasti kita ada masuk ke biaya operasionalnya. Nah, value proposition tuh gini, misalnya adik-adik mau jualan apa? Nah, adik-adik jual misalnya contoh jualan kue. Nah, kuenya ini misalnya buat diet, berarti kan dia kurang untuk orang yang bebas gula, bebas gluten, gitu-gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik mau jual, misalnya jual desain untuk pernikahan gitu misalnya, undangan pernikahan. Berarti kan adik-adik untuk undangan yang orang yang mau menikah, seperti itu, ini customer segmennya, seperti itu. Jadi sambung nih, ini nyambung sama ini. Ini produk ya, adik-adik kelebihannya apa sih dari produk orang lain? Tentunya harga lebih terjamin, harga berkualitas, harga dan kualitas tidak ada tandingannya, seperti itu. Nah, value proposition itu, kalau customer segment ini, dari sambungan ini, dia siapa sih pelakunya? Siapa sih yang beli jualan kita gitu. Nah, misalnya saya mau bebas gula, misalnya, oh produk saya bebas gula loh, terus tapi tetap manis walaupun dia nggak ada gulanya Bu. Jadi terus saya bisa buat diet Bu, karbohidratnya rendah, seratnya tinggi, kayak gitu-gitu. Nah, berarti customer-nya siapa? Orang yang pelaku penderita obesitas, terus penderita mellitus. Contoh sama aja nih, misalnya desain untuk undangan pernikahan secara online dengan murah meriah gitu, dengan biaya yang terjangkau. Nah, contohnya kalau ke customer segment-nya berarti orang yang mau menikah, melaksanakan pernikahan, terus atau orang tua yang anaknya sedang menikah, dan banyak lagi. Terus atau WO mungkin sebagai wedding organizer yang udah langsung all in, ada pengantinnya, misalnya pengantinnya yang pesan, udah saya mau semuanya gitu, bisa juga. Nah, customer relationship tuh kita berikan apa tuh? Untuk customer mau beli produk kita, contohnya berikan diskon, terus mempertahankan kualitas produknya. Coba kita beli diskon, promosi ini Bu, beli 2 gratis 1 gitu misalnya. Atau diskon Bu 20%, 50%. Terus adanya melakukan inovasi produk juga nih. Jadi, ya nih Bu, ini adalah warna terbaru di fashion saya. Terus misal, ya ini sedang diskon. Desain untuk perusahaan sedang diskon Bu 50%.
karena ada desain terbaru nih Bu, misalnya gitu, ada fashion pun seperti itu. Terus channel-nya, channel itu adalah di mana kita bisa jualan, di mana kita bisa berjualan, bisa pakai sosial media, karena ini bisnis in sosial media, kita bisa jualan nih Tokopedia, bisa jualan di Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya, Twitter, itu bisa pakai media sosial atau sosial media. Nah, kita juga bisa jualan bazar-bazar setiap hari Sabtu Minggu. Kita juga bisa jualan di website pribadi, punya domain sendiri, semacam Erigo. Dia punya semuanya tuh. Sampai jual di marketplace juga. Dia jual juga ke apa namanya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, tapi dia juga punya website pribadi. Dia juga ngadain bazar di luar negeri, dia ngadain di dalam negeri. Dia juga punya retailer tuh kayak toko-tokonya Erigo seperti itu. Jadi benar-benar adik-adik harus pahami ini. Nah, paling pentingnya adalah 2 ini. Jadi dari analisa ini sebenarnya masukin ke sini, analisa ini masukin ke sini. Apa aja biayanya yang adik-adik keluarkan dalam bisnis dan apa aja pendapatan yang adik-adik bisa dapatkan gitu. Contoh misalnya pendapatan untuk desain. Oh iya, pendapatan penjualan desain dari misalnya dari perusahaan contohnya, terus desain dari calon pengantin, desain dari ibunya yang mau khitan misalnya, terus calon dari misalnya kalau desain ya, desain undangan, dari orang yang mau berulang tahun gitu. Terus ada pun misalnya ada dari mau percetakan misalnya gitu. Dan kalau dari secara makanan atau Erigo lah contohnya baju-baju yang udah dia dari pelanggan konsumen akhir, dia juga langsung ke e-commerce-nya atau marketplace-nya Tokopedia, dia juga langsung ke email-nya sendiri, dia juga sama artis-artis di media sosial, dia juga retailer-nya juga ada, dia toko-tokonya, terus dia reseller-nya juga ada untuk ya beli 10 untuk reseller ntar dapat diskon seperti itu. Nah dari situ. Ini tugas untuk adik-adik mengerjakan yang bagian marketnya gitu.